Pemirsa Safina TV yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena untuk sekian kalinya kita dimuliakan oleh Allah, diberi penghormatan oleh Allah untuk menjadi tamu-tamunya, menjadi Duyufur Rahman di dalam Syahrullah Al-Azim, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberi kesanggupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan saat-saat terbaik sepanjang tahun ini dengan sebaik-baiknya. Apa yang hendak saya angkat pada kesempatan kali ini adalah seputar distorsi di dalam filosofi puasa. Kita semua telah memahami bahwa setiap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, semua itu pasti ada tujuan dan ada hikmah di balik itu semua. Karena kita meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha hakim, yang maha bijaksana. Jadi tidak mungkin ada sebuah syariat, ada sebuah perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang di balik itu semua tidak ada tujuan dan hikmah. Dan kita meyakini bahwa ibadah puasa sebagai sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, kita sangat meyakini bahwa pasti ada hikmah dan tujuan di balik diwajibkannya puasa. Dan kita juga meyakini bahwa sesuatu yang diwajibkan itu pasti manfaatnya, hikmahnya lebih besar daripada sesuatu yang mungkin hanya sekedar dianjurkan dan tidak diwajibkan. Dan karena puasa diwajibkan, maka di balik puasa pasti ada banyak hikmah yang luar biasa. Para ulama biasanya membagi filosofi puasa atau tujuan daripada diwajibkannya puasa itu dalam dua sisi, ya. Ada al-bu'dul fardi dan ada al-bu'dul ijtimai. Ada tujuan-tujuan yang bersifat individual, ada tujuan-tujuan yang bersifat sosial. Adapun tujuan yang bersifat individual, seperti yang telah tertera dalam banyak ayat dan riwayat, memang diwajibkannya berbagai macam ibadah itu tujuannya adalah agar individu meraih yang namanya ketakwaan atau la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Atau dalam ayat yang lebih umum, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya bukan hanya puasa, bahwa memang kita memahami lewat ayat-ayat Allah bahwa tujuan individual dari berbagai macam ibadah itu adalah agar seorang hamba mencapai maqam at-taqwa, agar mereka meraih ketakwaan. Terkait dengan puasa, tentu berbeda antara sekedar puasa, sekedar tidak makan dan tidak minum, atau meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, yang membuat puasa tidak sah, dengan puasa dengan makna yang menyeluruh atau makna yang bersifat komprehensif, yaitu puasa lahir dan batin. Dan tujuan dari diwajibkannya puasa tentu bukan hanya yang bersifat lahiriah, tapi juga lahir dan batin. Karena itu kita membaca dalam banyak riwayat, dalam riwayat dikatakan fa'idha sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka wa yaduka wa rijluka wa qalbuka bal wa jami'u jawarihik. Artinya kalau
kamu puasa dalam riwayat yang sampai dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam ini, artinya kalau kamu puasa, ajak juga puasa penglihatanmu, pendengaranmu, lisanmu, hatimu, tanganmu, kakimu, bahkan seluruh anggota tubuhmu. Artinya ketika kita berpuasa, seperti kita masuk dalam sebuah periode tertentu yang atau fase tertentu di mana kita diminta untuk lebih sungguh-sungguh dalam menjaga status kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita diminta untuk lebih berhati-hati dalam setiap kalimat yang kita keluarkan, dalam berbagai macam tindak tanduk kita diminta untuk lebih berhati-hati agar jangan ada dari ucapan atau perbuatan kita yang melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa la taj'al yauma shaumika ka yauma fitrik. Artinya jangan sampai puasamu itu sama dengan hari-hari ketika kamu tidak puasa. Harus ada perbedaan yang signifikan antara ketika engkau sedang berpuasa dan ketika engkau tidak berpuasa. Wala taj'al yauma shaumika ka yaumi fitrik. Itu juga telah kita pahami bersama bahwa memang ketika kita memasuki bulan puasa atau ketika kita sedang berpuasa, maka kita diminta untuk lebih berhati-hati agar kita sampai pada raihan-raihan individual berkaitan dengan ketakwaan. Artinya kita bisa sedikit demi sedikit mengalami peningkatan. Itu adalah sisi individu, dan kebanyakan tema-tema tentang puasa lebih banyak untuk mengupas tentang raihan-raihan puasa dari sisi individual. Namun kita juga memahami dari keterangan para ulama bahwa puasa juga mempunyai al-bu'd al-ijtimai, dan sisi sosial ini yang biasanya banyak diabaikan karena orang terlalu fokus pada sisi individual, sehingga tujuan sosial daripada puasa seringkali terabaikan. Nah, dalam salah sebuah riwayat, Hisham ibn al-Hakam bertanya kepada Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam tentang alasan atau al-illah diwajibkannya puasa. Kemudian Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam menjawab, innama faradallahu as-siyam liyastawiya bihil ghani wal faqir. Sesungguhnya Allah mewajibkan puasa agar terjadi semacam kesetaraan antara orang kaya dan orang miskin. Wadzalika li'annal ghani, dan itu karena orang yang kaya lam yakun liyajida masalju. Jadi orang kaya yang biasanya orang itu berkecukupan atau berlebihan, karena mereka berkecukupan maka mereka tidak pernah mengalami hari atau hari-hari di mana mereka merasakan yang namanya kelaparan. Fayarhamal fakir, dengan diwajibkannya puasa, akhirnya orang kaya sempat mencicipi yang namanya rasa lapar dan rasa haus. Dan ketika orang kaya merasakan bagaimana situasi dan kondisi orang yang sedang lapar dan haus, dilanjutkan oleh Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam dalam riwayat ini, fayarhamal fakir, karena dia tahu betapa menderitanya orang yang sedang lapar dan haus, maka boleh jadi dengan puasa hati orang kaya ini akan tersentuh dan dia kemudian mempunyai kepedulian terhadap orang fakir. Dalam riwayat juga dijelaskan, li'annal ghaniya kullama arada syai'an qadara alai. Orang kaya itu ketika mereka ingin sesuatu, ya karena mereka punya harta, maka mereka mampu untuk mewujudkannya. Fa'aradallahu ta'ala, melalui puasa Allah
berkehendak ayyusawwiya baina khalqih, untuk menyamakan hamba-hambanya, wa ayyudhiqal ghaniya masal ju' wal alam. Dan Allah berkehendak untuk agar orang kaya merasakan bagaimana rasa lapar itu dan derita orang yang sedang lapar dan haus atau tidak bisa atau dibatasi untuk melakukan apa-apa yang dia inginkan. Kita kan semua tahu bahwa dalam puasa dari sejak waktu subuh sampai maghrib ada serangkaian hal yang memang dilarang untuk dilakukan. Tujuannya apa? Liyariqqa 'ala dhaif wa yarhamal ja'i'. Itu semua agar orang kaya mempunyai rasa kasihan, mempunyai kepedulian terhadap orang yang lemah, dan mengasihi orang yang lapar. Dalam riwayat yang juga sampai dari Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam, ketika ditanya tentang illatus siyam atau illatus shaum, beliau juga menjelaskan irfanu masil ju'i wal atas. Jadi agar orang-orang sampai pada merasakan apa itu yang namanya lapar dan haus. Karena memang tidak semua orang itu pernah merasakan lapar dan haus lewat ritual puasa atau lewat ibadah puasa. Allah ingin agar orang-orang yang berkecukupan ini, yang tidak pernah merasakan lapar dan haus, supaya mereka merasakan lapar dan haus dengan tujuan agar timbul kepedulian dan memikirkan orang-orang yang boleh jadi di sekitarnya dan hidup dalam kekurangan. Jadi dari sisi sosial ini sebenarnya di antara tujuan ritual atau ibadah puasa ini adalah agar orang-orang kaya itu atau orang-orang yang berkecukupan itu kemudian memikirkan bahwa ternyata seperti inilah rasa lapar, seperti inilah rasa haus. Dan boleh jadi dia akan berpikir, kalau kita ini sengaja tidak makan dan tidak minum, tapi sebelumnya kita sudah persiapkan makanan kita di saat sahur. Dan kita juga telah persiapkan makanan di saat buka puasa. Itu pun kita merasakan deritanya lapar dan haus. Bagaimana dengan orang-orang yang mereka lapar dan haus dan mereka tidak tahu kapan mereka akan sampai pada yang namanya makanan. Nah, tentu seharusnya ibadah puasa ini bagi orang-orang yang berkelebihan tentunya sudah menjadi momen, apalagi sudah ditegaskan dalam riwayat, momen mereka untuk berbagi. Artinya banyak orang yang ketika masuk dalam bulan puasa dia hanya memikirkan ibadah puasa dari sisi individual. Dia, keluarganya, kerabatnya. Dia berpikir untuk melakukan ibadah itu bagus. Tapi jangan sampai kita hanya mendapatkan sisi individual dari filosofi puasa. Kita juga harus mendapatkan filosofi sosial daripada ibadah puasa. Karena kalau seandainya seseorang hanya membenahi individunya dan dia tidak punya kepedulian terhadap masyarakatnya, maka itu ibarat dia terbang dengan satu sayap, dan tentu tidak akan terjadi yang namanya terbang. Terbang harus dengan dua sayap. Artinya terjadi peningkatan dalam sisi individu dan juga ada peningkatan dari sisi sosial. Artinya di dalam berpuasa, di antara hal yang penting untuk dilakukan adalah bagaimana orang yang berkecukupan itu berbagi dengan orang-orang yang fakir dan miskin. Dan itu adalah bagian yang juga sangat penting dalam ibadah puasa. Karena telah ditegaskan dalam banyak riwayat yang sampai dari Ahlul Bait alaihimussalam. Dalam salah sebuah kajian, salah seorang ulama menegaskan begini, telah terjadi distorsi dalam makna puasa. Harusnya puasa itu artinya kita lebih irit
pengeluaran kita lebih sedikit, makan dan minum kita lebih sedikit karena memang ini adalah bulan puasa dan kita semacam melakukan tirakat begitu. Namun yang terjadi dalam masyarakat tidak begitu. Artinya pengeluaran mereka di bulan puasa jauh lebih besar daripada pengeluaran mereka saat di bulan-bulan biasa. Padahal di antara tujuan diwajibkannya puasa ini agar apa yang kita konsumsi itu lebih sedikit dan kelebihannya bisa kita bagikan kepada al-fuqara wal masakin. Sebagai analisa sederhana saja bahwa di bulan puasa seseorang hanya perlu makan 2 kali, makan di saat sahur dan makan di saat buka puasa. Di hari-hari yang lain dia ada makan pagi, makan siang, dan makan malam. Nah, setidaknya sebulan puasa masing-masing orang menyisihkan pengeluarannya untuk makan siang itu untuk al-fuqara wal masakin. Dan bayangkan, seandainya dalam satu keluarga itu masing-masing orang selama sebulan penuh menyisihkan uang dari jatah makan siangnya, akan terkumpul jumlah yang tidak sedikit. Dan kalau masing-masing keluarga yang berpuasa secara individu ada bagian dari jatah makannya yang dia kesampingkan dan dia kumpulkan untuk diberikan kepada al-fuqara wal masakin, maka tentu di sekitar kita tidak ada orang yang kekurangan. Semua akan mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Orang-orang fakir dan miskin, kalau seandainya setiap keluarga muslim yang berpuasa itu mampu memaknai puasa dari sisi sosial, maka ada banyak al-fuqara wal masakin yang terselamatkan di bulan puasa. Namun dalam hal ini telah terjadi distorsi, artinya justru pengeluaran setiap keluarga itu lebih besar dibandingkan di luar bulan puasa. Tentu ini bukan berarti kita tidak boleh kemudian menghidangkan hidangan-hidangan yang lezat, berbagai macam aneka minuman yang enak di bulan puasa, bukan berarti itu. Tapi setidaknya seandainya kita memang mempunyai hidangan-hidangan yang seperti itu, jangan sampai hak fakir dan miskin terabaikan. Artinya bulan puasa selain kita dituntut untuk meningkatkan kualitas diri kita secara individual dalam meraih ketakwaan, tapi juga kita jangan lupa untuk mewujudkan ibadah sosial kita dengan kita mengesampingkan sebagian daripada harta kita untuk al-fuqara wal masakin. Dalam sebuah kisah diceritakan bahwa ada seorang non-muslim dari Eropa, itu dia ketika melihat orang-orang Islam itu puasa selama sebulan penuh, dia kemudian mencoba untuk puasa. Nah, setelah dia melakukan puasa, kemudian dia berkata seperti ini, bahwa luar biasa puasa ini. Saya baru kali ini merasakan betapa menderitanya orang yang sedang kelaparan, betapa menderitanya orang yang sedang kehausan. Dan dia dengan puasa itu sampai pada apa yang diucapkan oleh Ar-Rasul dan para imam suci alaihimussalam, bahwa ternyata puasa ini adalah sebuah ritual, sebuah ibadah yang membuat seseorang itu peduli dengan apa yang dialami oleh orang-orang fakir dan miskin. Dan kemudian diceritakan bahwa sosok non-muslim ini, dia akhirnya rutin berpuasa karena dia akhirnya sampai pada titik kepedulian kepada orang fakir dan miskin karena puasa. Ini juga sebagai bukti bahwa apa yang diucapkan oleh Ar-Rasul dan para imam suci Ahlul Bait alaihimussalam itu adalah sesuatu yang benar adanya. Bahkan makna yang termaktub dalam riwayat ini mampu difahami oleh seorang non-muslim ketika dia mencoba untuk berpuasa. Nah,
bulan puasa adalah bulan yang bertujuan untuk meningkatkan diri kita, baik dari sisi individual maupun sosial. Dan bahkan dalam doa-doa yang dianjurkan untuk kita baca setiap kali kita habis melakukan sholat fardu di bulan puasa, doa-doa itu juga doa-doa yang mengajak kita untuk peduli kepada masalah-masalah yang bersifat sosial. Sebagai contoh umumnya, Allahumma adkhil ala ahlil kuburis surur. Bahkan di bulan puasa, ini bulan-bulan yang kita amal-amal kita dilipat gandakan, setiap ayat yang kita baca itu juga dilipat gandakan pahalanya. Kita bahkan diminta untuk mengingat orang-orang yang sudah meninggal. Artinya ini kepedulian kita bahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Kita memikirkan nasib mereka. Artinya kalau orang yang meninggal saja kita diminta untuk peduli, bagaimana dengan yang hidup di antara kita? Allahumma adkhil ala ahlil kuburis surur. Setelah kita diminta untuk peduli kepada orang-orang yang sudah meninggal, kita juga diminta peduli kepada setiap fakir. Allahumma aghni kulla fakir. Kayakan setiap yang fakir. Ashbi' kulla ja'i. Kenyangkan setiap yang lapar. Allah maksu kulla uryan. Berikan pakaian setiap yang tidak mempunyai pakaian. Allah magdi daina kulli madin. Bahkan kita diminta untuk memikirkan hutang orang lain. Ini adalah momen yang luar biasa. Momen puasa adalah momen kepedulian kita kepada sesama dalam berbagai macam permasalahan. Dari mulai makanan, pakaian, bahkan sampai apa yang menjadi beban-beban saudara-saudara kita. Kita diminta untuk memikirkannya. Artinya ini betul doa. Namun ketika kita berdoa, kita akan diingatkan, akan disentuh hati kita. Dan alangkah baiknya kalau seandainya kita bersama-sama Allah Subhanahu wa taala ikut meringankan beban hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah mafarrij an kulli makruh. Bahkan kita diminta untuk peduli kepada setiap orang yang sedang menderita, apapun penderitaannya. Allahumma rudda kulla gharib. Bahkan kita minta agar setiap orang yang terasingkan, yang terdampar, yang tersesat, atau yang terpisah dari keluarganya agar mereka bisa kembali kepada keluarganya. Allahumma fukka kulla asir, kepada yang ditawan. Bahkan secara umum, Allahumma aslih kulla fasidin min umuril muslimin. Setiap yang rusak, setiap yang tidak baik dari urusan umat Islam, perbaiki ya Allah, benahi ya Allah. Artinya kalau kita berdoa seperti ini, artinya kita juga menginginkan agar terjadi perbaikan. Dan kalau kita ingin terjadi perbaikan, tentu kita akan terlibat aktif dalam melakukan perbaikan di tengah-tengah umat Islam. Allahumma shfi kulla marid. Sembuhkan setiap yang sakit. Nah, ini juga mengajak kita untuk peduli kepada saudara-saudara kita yang sakit. Allahumma sudda faqrana bighina. Adapun kefakiran kita yang berdoa ini, selesaikan dengan kekayaanmu ya Allah. Ini adalah doa yang luar biasa, doa yang termaktub dalam kalimat-kalimat yang singkat tapi mempunyai makna yang luar biasa. Allahumma ghayyir su'a halina bi husni halik. Ya Allah, karena Engkau minta aku peduli kepada yang lain, maka berdayakan aku agar aku bisa peduli kepada yang lain. Karena Engkau minta aku perbaiki yang lain, maka perbaiki keadaan kami agar kami bisa memperbaiki keadaan orang lain. Allahumma ghayyir su'a halina bi husni halik. Allahumma qdi anna ad-dain. Ya Allah, kalau Engkau minta kami bantu untuk menyelesaikan hutang-hutang orang lain, maka selesaikan hutang-hutang kami. Wa aghnina minal faqr innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, jika setiap muslim dan mukmin mampu memaknai puasa baik dari sisi raihan individual maupun sosialnya, maka besar kemungkinan mereka akan sampai pada hikmah puasa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrukum mubarak,
ayyamukum sa'idah. Mudah-mudahan kita semua diberi kesanggupan dan kemampuan untuk meraih hikmah yang terkandung di balik kewajiban berpuasa. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.